Aditya Ramadhani sama kenapa nggak masuk ya? Sakit. Ya seriusnya? Sakit juga. Nah, hari ini ada dua temanmu yang nggak masuk karena sakit. Kita doakan semoga temanmu cepat sembuh. Ya. Anak-anak, di kelas fase sebelumnya kalian di SD itu pernah belajar tentang berwudu, ya? Iya. Berwudu itu artinya toharo, ya Cak? Toharo atau bersuci itu yang menurut kamu, yang masih kamu ingat, itu ada berapa macam? Toharo ada dua, toharo dari najis dan toharo dari hadas, ya. Nah, di sini nanti anak-anak kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, sekarang saya ingin tes kepada kalian di mana pemahaman kalian tadi hadas kecil itu cara membersihkan atau cara bersucinya dengan apa? Dengan berwudu. Kalau tidak ada air maka dengan tayamum. Kalau hadas besar, cara bersucinya dengan mandi besar atau mandi wajib. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Capaian yang perlu kalian capai, capaian pembelajaran di sini adalah peserta didik mendalami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan diri dari keburukan. Jadi nanti yang kita pelajari adalah tentang sholat dan zikir, ya, tentang sholat dan zikir. Tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita capai adalah melalui pembelajaran inquiry, ya, nanti kamu bisa menggabungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, dalam kegiatan produk, nanti kamu akan menghasilkan produk di mana produk ini akan berkaitan dengan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Produk ini ada 3 produk. Seperti yang Bu Wiram sudah saya tes kemarin, tes diagnostik non-kognitif. Ada yang pilih gaya belajarnya audio, ada yang belajarnya visual, ada gaya belajarnya kinestetik. Nah, itu nanti kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajarmu memilih produk. Produk yang akan kalian hasilkan ada produk peta konsep atau infografis. Yang kedua adalah produk membuat foto. Yang ketiga adalah produk membuat poster. Berapa asesmen? Yang pertama adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini nanti kalian di dalam proses berdiskusi dengan kelompok itu nanti akan ada penilaian. Di sana nanti ada sifat, ada sikap, ada penilaian keterampilan dari produkmu, ada penilaian pengetahuan, ya, ada penilaian pengetahuan, dan ada asesmen sumatif yang akan kita lakukan di pertemuan yang akan datang. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, ya, hakikat sholat dan zikir. Sebelum kita membahas hakikat sholat dan zikir, ada pertanyaan dari Bu Wiram. Apa sih yang dimaksud dengan sholat tadi? Beribadah. Beribadah yang bagaimana? Kepada Allah. Gerakan-gerakannya itu dimulai dari apa? Takbir. Sudah pinter, tepuk tangan untuk kalian. Sudah menyinggung tentang zikir, ya, sudah menyinggung tentang zikir. Zikir tadi adalah ucapan doa kepada Allah, ya, ucapan doa kepada Allah. Nah, bagaimana sih dampaknya? Kalian tadi sudah ada yang tahu, tapi belum tahu itu kalau zikir. Bagaimana dampaknya?
di dalam kehidupan, kalau kamu melaksanakan sholat dan zikir dengan penuh hikmah, bagaimana dampaknya? Hati menjadi tenang, perbuatannya akan baik, ya, perbuatannya akan baik. Sholat, hakikat sholat itu ada di dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya Utsuma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sholat itu sudah difirmankan oleh Allah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kegiatan pertama adalah menelaah pantun pemantik. Silakan pantun pemantik ditelaah. Saya beri waktu 5 menit. Yuk, ditelaah pantun pemantik tersebut. Ya. Silakan ditulis di buku, kemudian nanti dipindah di HP. Di HP tersebut ada tempat untuk menjawab pantun pemantik. Sudah selesai, anak-anak? Sudah. Sekarang coba Rafa maju ke depan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang ada di dalam pantun tersebut. Silakan. Hiduplah dengan senyuman sederhana, hemat dan bijak. Jadilah orang yang positif, optimis dan semangat. Taatilah perintah Allah dan jangan lupakan salam keluarga. Itu terima kasih tepuk tangan untuk Rafa. Silakan duduk. Anak-anak, kegiatan kita selanjutnya yaitu menelaah mari bertafakur. Nah, ini nanti kalian membuat 3 pertanyaan, diserahkan untuk dijawab ke teman sebelahnya. Ya, teman sebelahnya menjawab 3 pertanyaan. Selesai, anak-anak? Sudah. Sekarang coba Mbak Ana, nanti yang menjawab Mbak Ani, ya. Apa manfaat dari berzikir di dunia? Dengan berzikir dan berdoa seseorang dapat menenangkan hati, menitipkan diri, mengarahkan aktivitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergerak melakukan perbuatan baik. Pintar sekali, tepuk tangan buat temanku, Mbak Ana dan Mbak Ani. Anak-anak, sekarang kalian membentuk kelompok. Setelah itu nanti diperhatikan titik fokus di sini, ya. Diperhatikan titik fokus di sini. Nanti tugasnya ada di titik fokus tentang tugas kalian. Kalian perhatikan titik fokus. Ini ada ilustrasi sebuah cerita, ya, sebuah cerita tentang mengamalkan sholat dan zikir secara istiqomah. Kalau kita mengamalkan sholat dan zikir secara istiqomah, nanti apa yang didapat ada di dalam cerita tersebut. Silakan cerita tersebut diperhatikan dan disimak dengan benar-benar. Itu nanti tugas kalian yang kelompok visual membuat tulisan zikir, ya, membuat tulisan zikir boleh, membuat poster boleh. Yang kelompok audio membuat quote, ya, quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan kelompok visual membuat peta konsep, ya, membuat peta konsep. Nanti ditunjukkan perwakilan kelompok ke depan. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 30 menit. Sekarang coba yang membuat quote dari kelompok audio maju untuk membacakan quote-nya. Silakan. Sholat adalah pokok dari segala kebijakan adalah tentang
Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabaruka ya halali wal ikram. Pinter, ini bacaan dari doa atau zikir. Tepuk tangan. Hasilnya, teman-teman, ini hasilnya. Ya, apa hubungan sholat dan zikir? Ibadah wajib bagi muslim dijaga dari kesucian dosa, komunikasi dengan Allah memiliki rukun dan syarat tertentu. Ibadah sunnah bagi muslim menyucikan hati dan jiwa muslim. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Anak-anak, sekarang dilihat WA grupnya. Di situ ada link permainan game kuisis yang dimana isinya adalah tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Silakan dibuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran kita sudah selesai. Saatnya kita menyimpulkan dari kegiatan rangkaian kita mulai awal dari akhir untuk menyimpulkan dari materi menghadirkan sholat dan zikir. Siapa yang berani untuk menyimpulkan? Silakan. Ya, silakan Mas Bayu. Sholat 5 waktu disyariatkan pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu pada 27 Rajab tahun ke-5 Hijrah. Perintah untuk menegakkan sholat terdapat banyak dalam Al-Quran, baik dengan kata perintah kepada orang banyak maupun kepada satu orang. Pintar, tepuk tangan untuk Mas Bayu. Untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita siapkan lagi. Jangan lupa untuk membawa HP. Nanti pertemuan yang akan datang akan ada penilaian sumatif. Silakan dirapikan dulu buku-bukunya, ya, alat tulisnya dirapikan. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan tes sumatif. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.